Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MPC ya. Kita belajar bersama lagi. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa dalam kehidupan ya. Ini mata pelajaran IPA dari kelas 5 tema 7. Nanti di sini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Oke, langsung saja. Nah, yang akan kita pelajari ya ini satu. Nah, wujud benda. Jadi wujud benda macam-macam wujud benda dan sifatnya, dan yang kedua itu ada perubahan wujud benda, yaitu jenis perubahan beserta contoh-contohnya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Mengapa benda itu bisa berubah wujud? Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu wujud benda. Nah, wujud benda di sini ya, di sekitar kita wujud benda itu ada tiga. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, yang kedua benda cair, dan yang ketiga itu adalah benda gas ya. Ketiga benda gas. Jadi ada benda padat, benda cair, benda gas. Kita masuk ke yang pertama, benda padat. Nah, benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat ya, benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Jadi dimanapun dia tempatnya itu bentuknya selalu sama ya, selalu sama, dan volumenya juga sama. Zat penyusunnya sangat rapat, kemudian gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Ini contoh dari benda padat, pensil yang ada di sekitar kita ya, pensil itu padat, lalu penghapus, dan juga meja ya. Oke, kita lanjutkan ke benda cair. Nah, sekarang benda cair ya, ciri-ciri dari benda cair. Pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Jadi misalnya dikasih wadah di gelas, jadi nanti dia bentuknya berubah seperti gelas. Ketika dia dimasukkan ke dalam botol, berarti bentuknya juga akan seperti botol tersebut ya. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, menekan ke segala arah. Jadi dia menekan ke segala arah, ke bawah dan juga ke samping. Dapat meresap melalui celah-celah kecil ya, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contohnya di sini ada air ya, airnya ya, bukan kemasannya, yaitu air yang ada di dalamnya. Nah, karena air ini diwadahi di dalam botol, maka bentuk air ini menyerupai botol ya, sama seperti botol. Oke, lalu ada minyak. Nah, minyak itu juga termasuk benda cair. Lalu kemudian ada sirup ya, sirup. Nah, ini ketika lebaran ini pasti muncul ini. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu benda gas ya. Benda gas ini kita tidak bisa lepas dari benda-benda ini. Nah, ciri-cirinya memiliki bentuk yang tidak tetap. Nah, bentuknya selalu berubah-ubah karena dimanapun dia itu selalu menekan ke segala arah. Jadi bentuknya itu selalu berubah. Nah, ini mengisi seluruh ruang yang ditempati. Jadi mengisi seluruh ruang yang ditempati. Nah, menekan ke segala arah ya, jadi bisa menekan ke atas juga, ke samping, ke bawah itu. Mereka menekan ke segala arah. Lalu bentuknya sesuai dengan wadahnya. Nah, zat penyusunnya sangat berjauhan. Nah, contohnya ini. Contohnya adalah asap. Nah, ini asap dia akan menekan ke segala arah, makanya dia itu terbang mengikuti kemana angin berhembus ya. Dan ini di sini zat penyusunnya sangat berjauhan, jadi tidak padat, yaitu benda gas ya. Oke, selanjutnya yaitu uap air. Ketika kita memasak, maka memasak air, maka di sini ada air-air yang menguap. Jadi uapnya ini ya, jadi yang termasuk benda gas yaitu uapnya ini.
Nah, kemudian ada sulfur. Nah, ini sulfur. Kalau di pegunungan biasanya kita menghirup bau yang tidak sedap, yaitu bau sulfur. Oke, itu tadi macam-macam wujud benda. Sekarang kita ke perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda apa saja ya? Tadi sudah kita bahas tentang benda-benda ya. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Nah, sekarang perubahan wujudnya. Ketika benda cair berubah ke wujud padat ya, benda cair menjadi benda padat itu dinamakan membeku ya, membeku. Nah, sebaliknya dari benda padat ke benda cair itu dinamakan mencair. Nah, mencair, jangan terbalik ya. Oke, selanjutnya benda cair ke benda gas. Nah, ketika benda cair berubah menjadi benda gas itu dinamakan menguap. Dan benda gas ke benda cair itu dinamakan dengan mengembun. Nah, kemudian ini benda padat ke benda gas berubah ke benda gas itu dinamakan menyublim. Kalau benda gas ke padat, ya, gas ke padat itu disebut mengkristal. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Kita masuk dulu ke membeku dulu dari peristiwa perubahan wujud. Membeku, ini membeku adalah perubahan wujud zat dari fase cair menjadi padat. Ya, jadi dari benda cair menuju benda padat. Nah, suatu zat akan membeku jika suhu zat tersebut telah berada pada titik leburnya dan terus melepaskan kalor ya, atau mengalami pendinginan. Nah, contohnya adalah air yang berada di dalam freezer sebuah kulkas akan berubah menjadi es ya, karena air tersebut terus mengalami proses pendinginan. Nah, air yang membeku dan menjadi es ya, ini masih air ya, masih air, lalu dimasukkan ke dalam freezer, dia akan melepaskan kalor dan mengalami pendinginan sampai akhirnya membeku menjadi es. Oke, selanjutnya yaitu mencair ya. Peristiwa mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Jadi sebaliknya ya, tadi membeku, sekarang mencair, dari padat menjadi cair. Nah, mencair disebut juga meleleh atau melebur. Benda padat akan meleleh ketika benda tersebut menerima atau menyerap ya. Kalau tadi dia melepas, nah sekarang menerima panas. Beberapa contoh benda yang dapat mencair adalah es krim atau es dan juga coklat. Nah, es krim atau es dan coklat dapat meleleh bila terkena panas. Nah, ini esnya tadi jika terkena panas dia akan mencair atau didiamkan dalam suhu tertentu, dia akan mencair. Dia akan mencair lebih cepat ketika dia bisa menyerap panas lebih cepat. Misalnya es ini ditaruh di bawah sinar matahari ya, terkena sinar matahari yang cukup panas di siang hari, itu dia akan melelehnya lebih cepat. Oke, selanjutnya kita masuk ke menguap. Nah, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas ya. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Nah, ini memasak ya, jadi air tadi dimasak, terkena panas dan dia akan menguap. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Nah, ini airnya mendidih di sini. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Jadi di sini dia akan menguap menjadi uap ya, airnya ini akan menjadi uap dan airnya ini lama-lama akan habis kalau tidak diangkat ya. Oke, selanjutnya tadi menguap, sekarang kita masuk ke mengembun. Nah, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap ya. Tadi pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Jadi ada penurunan suhu.
peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari, meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Nah, ini contohnya ya. Jadi di pagi hari walaupun malam tidak hujan, itu pagi-pagi kadang kita bisa melihat di daun itu ada airnya. Nah, itu adalah peristiwa mengembun ya. Jadi dari gas dia dari uap itu menjadi air. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita membahas tentang menyublim ya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Ketika suatu zat menyublim, zat tersebut menerima kalor ya, menerima kalor sama seperti apa tadi. Nah, nanti dilihat lagi. Contoh proses menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang berubah menjadi gas ya, kapur barus atau camper. Nah, kalau kalian mendengar camper, itu artinya kapur barus adalah suatu zat yang dapat menyublim. Ini awalnya kapur barus ini besar-besar, lalu ketika didiamkan ya, lama-lama dia akan menjadi kecil. Kalau menjadi kecil lalu dia akan menghilang gitu, menyublimnya, karena dari padat menjadi gas. Oke, selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat dari fase gas menjadi padat ya. Kalau tadi dari padat menjadi gas, sekarang dari gas menjadi padat. Ketika suatu zat mengkristal, zat tersebut melepas kalor ya, melepaskan kalor, jadi melepaskan panas, mengalami pendinginan sama seperti tadi ya, waktu dari air menjadi es. Nah, contoh proses pengkristalan adalah terbentuknya salju dari uap air yang melepas energi kalor. Contoh lain adalah berubahnya udara dingin yang di dalam lemari es menjadi bunga-bunga es. Nah, ini contohnya ketika kalian berada di pegunungan yang cukup tinggi ya, di sana akan ada titik-titik es di sini. Ini dari gas ya, dari es gas, karena terlalu dinginnya di tempat itu maka dia akan menjadi es. Kalau di luar negeri kita bisa menjumpai salju. Nah, itu tadi perubahan wujud benda. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi. Tadi sudah kita bahas banyak sekali ya, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Proses perubahan wujud benda yang melepas kalor ya, tadi ini kesimpulannya, melepas kalor itu contohnya 1 mengembun, lalu 2 mengkristal, dan ketiga membeku. Nah, ini mengembun, mengkristal, dan membeku. Oke, faktor yang dipengaruhi oleh kalor atau panas ya, yang menyerap kalor. Kalau tadi melepas kalor, sekarang yang menyerap kalor yaitu contohnya mencair, menyublim, dan juga menguap. Nah, oke, pembelajaran kita tadi cukup menarik ya, ada wujud benda, perubahan wujud benda, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.